Mbak. Senang sekali tentunya malam ini hadir bersama kita di sini sekali lagi untuk membahas terkait dengan tema kita bagaimana kita bisa mewaspadai puncak musim hujan 2014-2015 dan yang paling penting nanti adalah bagiannya Pak Weda nanti yang potensi ancaman bencana alam di Nusa Tenggara Barat seperti apa. Dan untuk Anda yang nanti ingin bergabung bersama kami silahkan di 636313. Tapi sebelum kita berdialog ataupun berbincang-bincang dengan Pak Lokolim dan juga Pak Weda, kita akan langsung menuju Mbak Afrias Ufah SSP yang akan menyampaikan perakiraan cuaca. Silakan Pak Afrias. Terima kasih Mbak Muna. Oke, selamat malam pemirsa Lombok TV dimanapun Anda berada. Saya Afrias Ufah, prakirawan BMKG Stasiun Klimatologi Kelas 1 Kediri Mataram, akan mencoba memberikan informasi terkait tentang analisis curah hujan bulan Desember 2014 dan perakiraan curah hujan bulan Februari hingga April 2015 di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Sebelum memasuki hasil analisis dan perakiraan, perlu diketahui bahwa terdapat 4 faktor yang mempengaruhi curah hujan di wilayah Indonesia. Yang pertama adalah kondisi El Nino dan La Nina, di mana kondisi El Nino adalah kondisi memanasnya suhu muka laut di perairan Pasifik bagian timur yang menyebabkan curah hujan di wilayah Indonesia menurun. Sedangkan untuk kondisi La Nina adalah kondisi memanasnya suhu muka laut di Samudra Pasifik bagian barat atau di sekitar laut Papua, Maluku, dan Sulawesi yang menyebabkan curah hujan di wilayah Indonesia meningkat. Yang kedua adalah suhu perairan di Indonesia, di mana ketika suhu perairan di Indonesia menghangat, curah hujan di wilayah Indonesia meningkat. Ketika suhu perairan di Indonesia menurun atau mendingin, curah hujan di wilayah Indonesia menurun. Lalu yang ketiga adalah kondisi dipol mode positif dan dipol mode negatif, di mana kondisi dipol mode positif adalah kondisi memanasnya suhu muka laut di perairan Hindia bagian barat yang menyebabkan curah hujan di wilayah Indonesia menurun. Ketika kondisi dipol mode negatif adalah kondisi di mana perairan Samudra Hindia di wilayah Sumatera menghangat menyebabkan curah hujan di wilayah Indonesia meningkat. Yang keempat adalah kondisi angin musim timuran dan angin musim baratan, di mana angin musim timuran adalah angin yang berhembus dari wilayah Australia menuju ke wilayah Asia yang menyebabkan curah hujan di wilayah Indonesia, khususnya di NTB, menurun. Ketika terjadi angin baratan, yaitu sebaliknya angin yang berhembus dari wilayah Asia menuju ke Australia yang menyebabkan curah hujan di wilayah Indonesia, khususnya di NTB, meningkat. Lalu bagaimana prediksi kondisi ENSO atau kondisi El Nino La Nina dari 3 institusi internasional, yaitu USA, Jepang, dan Australia, serta BMKG sendiri? Untuk bulan Februari dari ketiga institusi internasional menyatakan bahwa prediksi kondisi ENSO atau El Nino La Nina berada dalam kondisi El Nino lemah. Sedangkan untuk BMKG sendiri menyatakan bahwa bulan Februari berada pada kondisi normal. Sedangkan untuk bulan Maret hingga April 2015, menurut ketiga institusi internasional serta BMKG sepakat berpendapat bahwa terjadi kondisi El Nino lemah pada bulan Maret hingga April 2015. Ya, lalu bagaimana prediksi peluang El Nino dan La Nina? Dapat dilihat pada grafik yang berwarna merah merupakan kondisi El Nino, untuk grafik berwarna hijau merupakan kondisi netral, sedangkan untuk grafik berwarna biru merupakan kondisi La Nina. Dapat dilihat bahwa kondisi La Nina pada grafik merah peluangnya berkisar antara 73 hingga 83%, sedangkan untuk kondisi netral yaitu grafik berwarna hijau yaitu berkisar antara 17 hingga 24%, sedangkan untuk kondisi La Nina sendiri berada pada kisaran 0%. Ya, untuk anomali suhu muka laut update pada akhir Desember 2014 dapat dilihat bahwa seluruh wilayah Indonesia berada pada kondisi suhu muka laut yang menghangat, yang menyebabkan penguapan di wilayah Indonesia yang mengakibatkan curah hujan meningkat khususnya di wilayah NTB. Adapun anomali suhu muka laut di Indonesia sendiri berkisar antara minus 0,5 derajat Celcius sampai positif 1 derajat Celcius. Untuk pola anginnya sendiri dapat dilihat bahwa hampir seluruh wilayah Indonesia, khususnya di NTB, sudah masuk dominan angin baratan yang merupakan mengindikasikan musim hujan telah masuk di wilayah Indonesia, khususnya di NTB. Untuk pantauan citra satelit sendiri, pantauan citra satelit awal dapat dilihat bahwa
kumpulan awan sudah berada di sekitar Jawa dan sekitar Nusa Tenggara yang merupakan masuknya periode musim hujan di wilayah Indonesia, khususnya di wilayah NTB. Lalu bagaimana analisis curah hujan selama bulan Desember 2014? Dapat dilihat dari peta distribusi curah hujan bulan Desember 2014 bahwa secara umum Provinsi Nusa Tenggara Barat berada pada kategori menengah hingga tinggi, di mana curah hujannya berkisar antara 100 hingga lebih dari 500 mm, ditandai dengan peta berwarna hijau, yaitu untuk Pulau Lombok berada pada Lombok bagian tengah, di sekitar Lombok bagian timur, Lombok bagian barat, dan untuk Pulau Sumbawa sendiri berada di Sumbawa bagian barat, serta Kabupaten Bima, Dompu, dan Kota Bima. Ya, untuk sifat hujannya sendiri dapat dilihat bahwa secara umum dari Pulau Lombok hingga menuju ke Pulau Sumbawa berada pada kondisi atas normal, ditandai dengan peta berwarna hijau. Namun ada pula beberapa titik seperti di pesisir utara Lombok Timur atau pesisir utara Sumbawa serta perbatasan antara Sumbawa dan Bima merupakan kondisi bawah normal. Untuk analisis tingkat ketersediaan air tanah dapat dilihat bahwa seluruh Pulau Sumbawa umumnya berada pada kondisi kurang, ditandai dengan peta berwarna coklat. Namun untuk sebagian kecil Sumbawa masih berada pada kondisi sedang. Pulau Lombok sendiri berada pada kondisi normal, ditandai dengan peta berwarna kuning. Namun ada juga di sebagian kecil Lombok Tengah, Lombok Timur, dan Lombok Barat berada pada kondisi cukup. Ya, berikut adalah monitoring hari tanpa hujan berturut-turut. Dapat dilihat bahwa titik-titik yang berwarna hijau tua menandakan sudah terdapat hari hujan, sedangkan untuk titik berwarna hijau muda dan hijau kuning menandakan bahwa terdapatnya hari tanpa hujan berturut-turut selama periode 1 hingga 10 hari. Ya, berikut adalah analisis tingkat kekeringan meteorologi selama 3 bulanan, di mana periode Oktober hingga Desember 2014 dapat dilihat bahwa seluruh Provinsi Nusa Tenggara Barat umumnya berada pada kondisi normal. Namun ada beberapa titik seperti pesisir utara Pulau Lombok dan pesisir timur Pulau Sumbawa berada pada kondisi kurang hingga sangat kurang, ditandai dengan peta berwarna coklat hingga coklat tua. Lalu bagaimana perakiraan curah hujan bulan Februari sampai April 2015 di Provinsi Nusa Tenggara Barat? Dapat dilihat bahwa untuk perakiraan curah hujan bulan Februari 2015 dilihat distribusinya berada pada kisaran menengah hingga tinggi, dengan curah hujan berkisar antara 100 hingga 400 mm, ditandai dengan peta berwarna kuning hingga hijau. Untuk sifat hujannya sendiri pada bulan Februari 2015 umumnya berada pada kisaran normal, yaitu peta dengan berwarna kuning. Namun ada sebagian seperti pesisir utara Pulau Lombok dan sebagian besar Sumbawa berada pada kondisi atas normal. Untuk perakiraan bulan Maret 2015 berada pada kisaran 100 hingga 300 mm, ditandai dengan peta berwarna kuning hingga coklat, dengan sifat hujan pada bulan Maret 2015 umumnya normal, ditandai dengan peta berwarna kuning. Namun ada pula beberapa wilayah seperti Lombok Utara dan sebagian kecil Lombok Barat berada pada kondisi atas normal, ditandai dengan peta berwarna hijau. Untuk perakiraan bulan April 2015 dapat dilihat bahwa curah hujan sudah mulai menurun, ditandai dengan peta yang berwarna coklat tua hingga coklat muda, dengan jumlah curah hujan berkisar antara 50 hingga 100 mm. Dengan sifat hujan bulan April 2015 masih berkisar antara normal, ditandai dengan peta berwarna kuning. Namun ada juga sebagian kecil seperti Sumbawa Barat dan sebagian kecil Lombok Utara berada pada kondisi bawah normal. Sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa analisis curah hujan bulan Desember bervariasi berkisar antara 41 mm hingga 540 mm dengan sifat hujan bawah normal hingga atas normal.
Untuk peluang ENSO atau El Nino pada tahun 2015 berada pada kondisi lemah hingga sedang sehingga dapat mempengaruhi curah hujan pada tahun 2014-2015. Bulan Desember, bulan Februari hingga April 2015 antara 100 hingga 300 mm dengan sifat hujan dominan normal. Terima kasih, saya kembalikan kepada Mbak Muna.